warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sekalian jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Kita berada di sebuah masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Amat tepat apabila kita gunakan untuk mentadhir, mensucikan hati, jiwa dan perasaan kita, karena masjid adalah tempat di mana orang mensucikan dirinya. Tapi kita sekarang berada di rumah sakit yang jenengan semuanya mungkin adalah tenaga medis, para medis, karyawan, penjaga pasien, warga, termasuk mungkin juga sedang didengar oleh para pasien. Kita doakan semuanya supaya diberikan kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya semoga diberikan dilipat gandakan kesabarannya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, saya akan kutip sedikit sebuah subtema dalam kitab At-Tadhkirah, yaitu majaa itu al-maut al-mu'min yamutu bi araqil jabin. Orang beriman itu salah satu tanda keimannya itu adalah ketika menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya itu ada tetesan keringat di dahinya. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Buraidah bahwa sesungguhnya Nabi SAW sabdakan, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman itu proses kematiannya ada keringat yang keluar dari dahinya. Hadis ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga yang lainnya. Para ulama mencoba memahami apa maknanya seorang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang dekat kepada Allah. Kenapa kemudian menetes keringat di dahinya? Salah satunya berkata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, alaihi khotoya min khotoya. Orang beriman itu kalau dia betul-betul beriman, tidak pernah dia merasa suci atau bersih. Selalu ada kezaliman atas dirinya sendiri, dosanya, kemaksiatannya, kesalahannya, selalu dia punya. Kemudian sebagai ekspresi imannya itu, kemudian dia merasa bahwa dia begitu nervous, dia begitu malu, karena sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam ayat Quran disebutkan yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak, kecuali dia yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Tetapi dalam saat bersamaan dia merasakan terekam sepanjang hidupnya banyak kesia-siaan yang dilakukannya, banyak hal yang sebenarnya dia bisa berbuat lebih baik, beramal soleh lebih hebat lagi, tapi tidak dilakukannya. Sementara sebentar lagi dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia merasa malu. Bagaimana nanti kalau ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu
Belum lagi ya meskipun nanti di dalam kita menghadapi orang yang sedang menjelang kematian, kita ajak untuk bergembira, digembirakan dengan surga. Kembalikan ketika kita masih sehat walafiat, kita dianjurkan untuk banyak menakut-nakuti akan azab Allah SWT. Nah, seorang yang beriman itu selalu merasa dirinya penuh dengan kekurangan, penuh hal-hal yang dia lalaikan. Bahkan mungkin ada sebagian yang dia sengaja tergelincir dalam sesuatu yang menyelisih aturan Allah SWT. Karena itulah kemudian keluar keringat dinginnya, keluar keringat dari pelipis anggota. Maka ini meskipun bukan satu-satunya tanda, tapi ini bagian dari yang baginda Rasulullah kabarkan, itu sebenarnya merupakan berita gembira bahwa pancaran iman yang membuat dia tetap tidak merasa aman dari azabnya Allah SWT. Ya, itulah gambar orang beriman itu, dia nggak pernah merasa aman dari azabnya Allah SWT sepanjang hidupnya. Meskipun tidak hanya itu satu-satunya, karena sebaik-baik sikap adalah menggabungkan, memadukan antara roja dengan khauf. Terus berharap akan mendapat ridho dan surganya Allah SWT, tetapi juga terus tidak pernah merasa aman, jangan-jangan termasuk di antara naudzubillah dimasukkan nerakanya Allah SWT. Karena itulah jemaah sekalian, patut kiranya kita itu justru cemburu atau iri hati kepada kaum muslimin yang kemudian dia tetap bisa menjaga imannya, bahkan di akhir perkataan atau ucapannya dia bisa mengucapkan kalimat thayyibat, kalimat tauhid la ilaha illallah, luar biasa. Itu sangat istimewa, bahkan boleh dikatakan tidak ini perlu kita sesali, kita sedihkan kalau salah satu di antara saudara kita, keluarga kita itu yang menghadap Allah dalam husnul khotimah. Karena itu merupakan berita gembira di tengah musibah. Pasti di sana ada harapan, ada kegembiraan, ada sukacita. Dan itu semuanya kalau kita tanyakan kepada para ulama, tidak bisa instan juga. Kalau kita ingin di akhir ucapan sebelum kita menghadap Allah itu kalimat thayyibah, itu nggak bisa instan. Kita mesti membiasakan dalam hidup kita ini. Memang kita terbiasa untuk mengagungkan asma-Nya Allah SWT, terbiasa untuk beribadah kepadanya, ingat kepadanya. Lisan kita selalu basah dengan zikrullah, itu yang memudahkan kita untuk di akhir hayat kita bisa kita tutup bulan dengan kalimat thayyibah itu sendiri. Mudah-mudahan kabar dari Nabi SAW ini bisa membuat kita introspeksi diri, bisa kita bayang-bayangkan kira-kira akan bagaimana di akhir hayat kita nanti, agar kemudian bisa menjadi cambuk terbaik buat kita untuk supaya kita bisa lebih lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqqa wa su'il wa syamatatil a'da. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu bi 'alaina musibatid dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'al al-Islam minna waj'al tharana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.